Selamat malam wahai pelanggan Bude yang tercinta sejagat raya, saat ini kita akan kembali diperlihatkan dengan kedatangan dari orang-orang aliansi Dosian ke bintang Hongmeng, kemudian pada saat ini orang-orang dari aliansi Dosian segera masuk ke bagian terdalam tepatnya di Gunung Bintang Hongmeng. Qiu Jun pada saat ini segera menyadari hal tersebut dan berkata kepada Ji Jun bahwa sesuatu sedang terjadi. Ji Jun pun berhenti sejenak sebelum akhirnya bereaksi dan melihat orang-orang dari aliansi Dosian yang pada saat ini melayang di langit. Ji Jun pun mengerutkan kening sementara Xiao Yan pada saat ini juga sedikit menoleh. Bersamaan dengan hal tersebut tubuh Xiao Yan tiba-tiba gemetar dan pupil mata Xiao Yan pada saat ini menyusut. Xiao Yan pada saat ini tentu saja tidak mengenali Ji Ye ataupun Chu Ling. Tapi Xiao Yan pada saat ini mengetahui sosok dari Dewa Tombak Emas di belakang. Xiao Yan tidak akan melupakan sosok yang sebelumnya berniat untuk membunuh Xiao Yan. Xiao Yan juga seketika merasakan bahwa pada saat ini ada bahaya yang sedang mengintai. Xiao Yan pun segera berbalik bermaksud agar Dewa Tombak Emas pada saat ini tidak mengenali Xiao Yan. Tetapi pada saat ini Dewa Tombak Emas ternyata sudah mengetahui keberadaan dari Xiao Yan. Dewa Tombak Emas pada saat ini memiliki ekspresi mengeledek di wajahnya ketika dirinya menatap ke arah Xiao Yan. Sementara itu pada saat ini sosok Chu Ling segera melangkah maju dan menangkupkan tangannya. Dirinya berkata kepada Ji Jun dan Qiu Jun bahwa tim Fearless ini telah ditakdirkan untuk aliansi Dosian. Oleh karena itu keberadaan mereka di sini adalah untuk membawa mereka pergi. Ketika Xiao Yan mendengar hal ini Xiao Yan pada saat ini benar-benar terkejut, tampaknya situasinya pada saat ini bahkan jauh lebih buruk daripada apa yang dibayangkan oleh Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya tanpa ragu-ragu segera mengeluarkan token yang pernah diberikan oleh leluhur Xiao Wutian. Token ini dapat membantu Xiao Yan untuk berteleportasi menjauh dari tempat ini. Adapun mengenai hadiah dari turnamen 10.000 alam pada saat ini Xiao Yan benar-benar sudah tidak lagi berniat mendapatkannya. Xiao Yan tahu bahwa pada saat ini juga pagoda pemurnian mungkin telah benar-benar terungkap. Pada akhirnya lingkaran cahaya tiba-tiba muncul di bawah kaki Xiao Yan dan menyelimuti semua orang di tim Fearless. Xiao Yan tidak tahu kemanakah Xiao Yan akan diteleportasi tetapi ini bukan lagi permasalahan utama. Pergi dari sini adalah prioritas utama dan Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak bisa lagi menahan. Sementara itu di sisi lain senyum segera muncul di wajah Chu Ling ketika melihat Xiao Yan yang hendak kabur. Niat membunuh yang kuat pun segera melonjak ketika dirinya bertanya apakah mereka ingin pergi. Setelah selesai berbicara telapak tangan besar tiba-tiba mengembun di langit dan menghantam langsung ke arah tim Fearless. Ji Jun dan Qiu Jun tiba-tiba terkejut dan ekspresi mereka berubah. Momentum mereka pada saat ini segera meledak dan mengembun menjadi perisai cahaya yang besar. Sesaat setelah perisai tersebut ledakan besar segera terjadi. Namun pada saat ini perisai benar-benar langsung dihancurkan dan itu benar-benar rentan terhadap telapak tangan ini. Telapak tangan yang dilesatkan oleh Chu Ling pada saat ini masih jatuh meskipun kekuatannya telah banyak melemah. Pada akhirnya tim Fearless pada saat ini benar-benar ditampar oleh telapak tangan dan semua orang segera menyemburkan seteguk besar darah. Kebanyakan di antara mereka pada saat ini langsung terjatuh dan tidak sadarkan diri. Xiao Yan pun berteriak bahwa ini benar-benar sungguh sangat sialan. Kekuatan ini benar-benar di luar kemampuan Xiao Yan. Jika Ji Jun dan Qiu Jun saja tidak bisa memblokirnya maka Xiao Yan khawatir telapak tangan ini akan cukup untuk membunuh mereka semua. Meskipun telapak tangan ini sebelumnya telah menghancurkan perisai tetapi pada akhirnya dapat membuat kerugian besar pada tim Fearless. Terlebih lagi pada saat ini lingkaran cahaya di bawah kaki Xiao Yan juga runtuh dan tidak berubah menjadi apapun. Di sisi lain Chu Ling pada saat ini segera berbicara bahwa susunan teleportasi tingkat ini tidak akan bisa menyelamatkan Xiao Yan. Chu Ling pun menghela nafas sebelum akhirnya dirinya menatap ke arah Xiao Yan dan tidak lama kemudian ekspresinya segera berubah menjadi sedikit kecewa. Chu Ling lanjut berkata bahwa Xiao Yan memang memiliki auranya di tubuhnya. Sekarang aliansi Dosian telah menemukan sebagian besar tubuhnya tetapi sangat disayangkan.
Sepertinya sebelumnya tidak ada seorang pun yang merupakan reinkarnasi aslinya, terlebih lagi pada saat ini menurut Chu Ling juga seharusnya Xiao Yan juga bukanlah merupakan reinkarnasi dari sosok tersebut. Mendengar apa yang dikatakan oleh Chu Ling pada saat ini Dewa Tombak Emas segera bergegas maju, dirinya menangkupkan tangannya dan berkata kepada Chu Ling bahwa kemungkinan besar orang ini adalah reinkarnasi yang sebenarnya. Hal itu karena apa yang pernah dikatakan oleh Dewa Tombak Emas, putra ini memiliki aura pagoda di dalam tubuhnya dan dirinya juga pasti akan memiliki petunjuk di dalam tubuhnya. Mendengar perkataan dari Dewa Tombak Emas, Chu Ling pada saat ini sedikit menganggukkan kepalanya. Pada akhirnya dirinya lanjut berkata, jika begitu permasalahannya maka mereka harus membawa orang-orang ini terlebih dahulu. Setelah selesai berbicara mata Chu Ling pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan kilatan membunuh. Ji Jun dan Qiu Jun pada saat ini benar-benar menyipitkan matanya ketika menatap ke arah Chu Ling. Keduanya pada saat ini bisa merasakan bahwa Chu Ling ini memiliki kekuatan yang jauh lebih kuat daripada mereka berdua. Oleh karena itu pada saat ini akan sangat sulit bagi mereka berdua untuk bisa mengalahkan Chu Ling meskipun mereka bersama-sama. Namun meskipun begitu Ji Jun pada saat ini segera berkata dengan marah bahwa aliansi Dosian pada saat ini jangan terlalu sombong. Apakah menurut mereka Bintang Hong Meng pada saat ini tidak memiliki siapa-siapa? Mendengar hal tersebut Chu Ling pada saat ini segera tersenyum dan kembali berbicara dengan nada penuh hormat. Chu Ling berkata bahwa tuan-tuan pada saat ini salah paham. Mereka ini telah mendapatkan izin dari Master Alam Bintang Hong Meng Zhu Xin Liang. Orang-orang yang akan mereka bawa pada saat ini adalah reinkarnasi dari orang-orang yang pernah berkuasa di aliansi Dosian. Oleh karena itu pada saat ini mereka benar-benar harus segera membawa mereka kembali ke aliansi Dosian. Menanggapi hal tersebut Ji Jun pun segera berkata jika dirinya memang reinkarnasi orang-orang dari aliansi Dosian, mengapa mereka pada saat ini ingin melarikan diri? Mengapa Chu Ling juga pada saat ini harus mengeluarkan pukulan yang begitu berat untuk menangkap mereka? Sepertinya pada saat ini Chu Ling benar-benar hanya ingin mengalahkan mereka dan membunuh mereka tanpa tersisa. Setelah selesai berbicara Ji Jun pada saat ini segera menyadari tampaknya ada identitas yang misterius di balik Xiao Yan ini. Aliansi Dosian bahkan pada saat ini benar-benar muncul untuk menghancurkan Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain Chu Ling pada saat ini segera berkata perlahan bahwa ini adalah permasalahan dari aliansi Dosian. Oleh karena itu dirinya berharap mereka tidak ikut campur dan dirinya pada saat ini memiliki cara untuk mengatasi permasalahan ini. Ji Jun pada saat ini tanpa banyak basa-basi lagi segera menggelengkan kepalanya dan auranya seketika meledak. Dirinya lanjut berkata bahwa dirinya pada saat ini ingin meminta maaf kepada orang-orang dari aliansi Dosian. Ji Jun telah janji kepada bocah ini bahwa jika dirinya bisa memenangkan kejuaraan setidaknya Ji Jun akan melindunginya di Bintang Hong Meng. Mendengar hal tersebut pada saat ini Qiu Jun pun segera tergerak dan segera berdiri di samping Ji Jun. Di sisi lain Chu Ling pada saat ini segera menggelengkan kepalanya. Setelah itu dirinya lanjut berkata bahwa kedua pria ini hanyalah seorang Dosian atau Dogat Bintang 1. Dirinya juga berpikir bahwa mereka baru saja menerobos ke Dogat belum lama. Dengan kekuatan seperti ini maka mereka benar-benar tidak memenuhi syarat untuk berhadapan dengan Chu Ling. Setelah selesai berbicara pada saat ini aura Dogat Chu Ling pun seketika melonjak. Aura dengan penuh kekerasan pada saat ini menyebar ke segala arah membuat semua orang pada saat ini mengerutkan kening. Sementara itu Xiao Yan juga pada saat ini segera terbangun dari perasaan linglung sebelumnya. Mata Xiao Yan pada akhirnya kembali fokus dan Xiao Yan melihat orang-orang tergeletak di genangan darah. Satu-satunya yang pada saat ini masih bisa berdiri hanyalah Xiao Zhan, Long Yi, Raja Sisik Naga dan Long Xietian. Mereka yang memiliki kekuatan fisik cukup kuat pada saat ini benar-benar masih sanggup untuk berdiri. Tetapi meskipun begitu sosok mereka pada saat ini dalam keadaan linglung dan tampak terluka parah, pupil mata Xiao Yan pada saat ini tiba-tiba menyusut karena telapak tangan Chu Ling ini benar-benar berakibat fatal. Nyawa semua orang pada saat ini benar-benar terancam oleh serangan sebelumnya.
Memikirkan hal ini, cahaya tebal yang menyilaukan segera melonjak di mata Xiao Yan. Kekuatan 6 keinginan Xiao Yan pada saat ini terus meningkat tajam hingga pada akhirnya kekuatan tersebut penuh. Xiao Yan pada saat ini benar-benar merasa rasa sangat marah dengan niat membunuh yang seketika melonjak di dalam hati Xiao Yan. Semua orang pada saat ini benar-benar dalam kondisi krisis hidup dan mati. Xiao Yan juga tahu bahwa mungkin pagoda di dalam tubuh Xiao Yan pada saat ini telah terungkap. Oleh karena itu pada saat ini tampaknya Xiao Yan tidak perlu menyembunyikan apapun dan harus bertempur hingga mokat. Selain itu Xiao Yan juga pada saat ini merasakan bahwa hanya dengan satu telapak tangan tim Veles pada saat ini benar-benar dihancurkan. Bahkan Xiao Yan yang berada di tahap menengah bintang 9 Dosian pada saat ini benar-benar sulit untuk menghadapinya. Xiao Yan pada akhirnya segera memerintahkan orang-orang yang masih sanggup berdiri untuk beristirahat sejenak. Setelah pulih mereka harus memeriksa kondisi yang lain sementara Xiao Yan pada saat ini akan menghadapi permasalahan ini. Mendengar hal tersebut Raja Sisik Naga pada saat ini segera bertanya apakah Xiao Yan yakin akan berhadapan dengan sosok tersebut. Kekuatan orang ini adalah Dogat dan dirinya bukanlah Dogat biasa. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan menggertakkan giginya sebelum akhirnya berkata bahwa Xiao Yan pada saat ini masih belum bertarung. Xiao Yan juga pada saat ini masih belum boleh mati dan Xiao Yan benar-benar tidak ingin dikalahkan. Setelah selesai berbicara Xiao Yan pada akhirnya perlahan bangkit dan Xiao Yan segera tergantung di udara. Xiao Yan perlahan mengangkat wajahnya yang berlumuran darah dan perlahan menatap ke arah Chuling. Xiao Yan pada saat ini segera bertanya ketika berteriak mengapa mereka pada saat ini melakukan hal ini, mengapa mereka pada saat ini menyakiti istri, anak dan saudara-saudara Xiao Yan. Mendengar suara Xiao Yan yang menggelegar pada saat ini sosok Chuling pun menatap ke arah Xiao Yan yang terhuyung. Kilatan kejutan pada saat ini segera melintas di mata Chuling. Sepertinya dirinya tidak pernah menyangka Xiao Yan benar-benar tidak terjatuh pingsan oleh serangannya. Bahkan Ji Jun dan Qiu Jun juga pada saat ini menunjukkan keterkejutan di mata mereka ketika menatap ke arah Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini memancarkan niat membunuh yang kuat dan itu benar-benar sangat menakutkan. Chuling juga memandang ke arah Xiao Yan dan wajahnya pada saat ini tersenyum. Sosoknya segera berkata bahwa bocah ini benar-benar luar biasa. Dengan telapak tangannya Dosian kecil ini benar-benar masih bisa berdiri. Bocah ini benar-benar sangat lumayan dan memiliki beberapa kualifikasi oleh karena itu pada saat ini mereka harus segera pergi. Sebaiknya pada saat ini dirinya ikut ke aliansi Dosian bersama dengan Chuling. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini masih tanpa ekspresi dan tinjunya seketika terkepal. Nyala api juga pada saat ini melonjak bersamaan dengan Xiao Yan yang kembali bertanya kepada Chuling. Xiao Yan kembali bertanya mengapa mereka pada saat ini menyakiti semua orang di tim Fearless. Chuling pun mengangkat bahu dan berkata bahwa mereka hanya semut dan mereka akan dapat dengan mudah dibunuh jika Chuling mau. Ketika Xiao Yan mendengar hal ini Xiao Yan pada akhirnya segera melangkah maju. Momentum tahap menengah Dosian bintang 9 pada saat ini segera didorong hingga tahap ekstrim. Xiao Yan juga pada saat ini segera melepaskan kekuatan dari 6 keinginan. Kekuatan tahap menengah bintang Xiao Yan pada akhirnya mulai meningkat dengan cepat. Pada akhirnya kekuatan Xiao Yan segera tembus hingga ke puncak dari Dosian bintang 9. Aura Xiao Yan juga pada saat ini masih terus meningkat tetapi tidak peduli seberapa kuat peningkatan tersebut. Pada saat ini Xiao Yan tidak bisa melintasi perbedaan energi yang sangat besar. Oleh karena itu kekuatan Xiao Yan pada saat ini hanya dinaikkan ke puncak Dosian bintang 9 tetapi di mata Xiao Yan pada saat ini amarah benar-benar melonjak. Pil kembar juga pada saat ini segera ditelan oleh Xiao Yan dan kekuatan Dosian bintang 9 Xiao Yan telah mencapai tahap akhir. Origin abadi yang melonjak pada saat ini benar-benar segera kembali meningkat. Urat biru di tubuh Xiao Yan juga bermunculan dan Xiao Yan pada saat ini benar-benar sangat emosi. Ji Jun dan Qiu Jun pada saat ini juga menatap ke arah Xiao Yan dengan terheran-heran.
mereka menyadari bahwa Xiao Yan pada saat ini menggunakan teknik tertentu untuk meningkatkan kekuatannya, namun mereka juga pada saat ini merasa cemas dengan peningkatan tiba-tiba yang dimiliki oleh Xiao Yan ini. Pada akhirnya Ji Jun segera berkata kepada Qiu Jun bahwa mereka pada saat ini harus segera mengambil tindakan. Bocah ini tidak akan mungkin bisa melawan Chu Ling dan mereka pada saat ini benar-benar harus bekerja sama. Setelah selesai berbicara keduanya pada saat ini mengangguk dan segera bergegas melesat. Sementara itu di sisi lain Chu Ling pada saat ini melangkah mundur dan sosok mungil pada saat ini segera muncul di hadapannya. Chu Ling berkata bahwa dirinya akan menyerahkan orang-orang ini kepada Ji Ye untuk ditangani. Ji Ye pun menganggukkan kepalanya dan pada saat ini memandang ke arah Qiu Jun dan Ji Jun. Kedua belah pihak pada akhirnya berhadapan dan pada saat ini pertempuran besar segera terjadi. Kedua belah pihak pada saat ini segera mengeluarkan teknik masing-masing. Dalam waktu singkat pertempuran benar-benar sangat intens hingga kedua belah pihak pada saat ini kembali mundur. Bersamaan dengan kedua belah pihak yang pada saat ini baru saja mundur, sosok tubuh seketika melintas di antara mereka dengan api yang seperti meteorit. Sosok ini tidak lain dan tidak bukan adalah Xiao Yan yang melesat sambil berteriak ketika Xiao Yan mengeluarkan teknik tinju api nirwana. Pada saat ini Xiao Yan benar-benar kerasukan dan kekuatan fisik Xiao Yan pada saat ini dikerahkan sepenuhnya hingga ke tahap ekstrim. 10 teratai api baru Xiao Yan yang diberi nama teratai api Fearless pada saat ini segera terkondensasi di tangannya. Ini adalah teratai api yang terbentuk dari jantung api putih dan kekuatannya 100 kali lebih kuat jika dibandingkan dengan teratai api surgawi sebelumnya. Oleh karena itu 10 teratai api ini juga benar-benar telah mencapai batas Xiao Yan. Tetapi Xiao Yan pada saat ini tidak peduli dan Xiao Yan benar-benar menatap Chu Ling dengan tatapan dingin. Melihat Xiao Yan yang bergegas Ji Jun dan Qiu Jun pada saat ini juga sama-sama melesat. Keduanya berniat untuk menghentikan Xiao Yan tetapi pada saat ini keduanya benar-benar sudah terlambat. Sementara itu di sisi lain Ji Ye pada saat ini menatap ke arah Xiao Yan dan bertanya kepada Chu Ling. Zhou Ye bertanya apakah pada saat ini ada persyaratan untuk membawanya hidup atau mati. Chu Ling pun segera berkata bahwa sepertinya tidak ada persyaratan yang seperti itu. Ji Ye pun tersenyum dan pada saat ini segera kembali mengeluarkan cambuknya dan berniat untuk segera melesatkan cambuk tersebut ke arah Xiao Yan. Kekuatan dogat yang kuat pada saat ini segera terpancar dan sosoknya hendak melesatkan cambuk ini ke arah Xiao Yan. Namun di mata Xiao Yan pada saat ini tidak ada sosok Ji Ye dan Xiao Yan pada saat ini tidak peduli kepada siapapun. Hanya Chu Ling yang pada saat ini berada di hadapan Xiao Yan dan Xiao Yan segera melesat kembali ke arah Chu Ling. Ji Ye juga yang hendak melesatkan cambuknya pada saat ini segera berhenti ketika menyadari tujuan Xiao Yan bukanlah ke arahnya. Ji Ye pada saat ini sedikit terkejut dengan apa yang baru saja dilakukan oleh Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini benar-benar melewatinya dan segera melesat menuju ke arah Chu Ling yang berada di belakang. Pada akhirnya tinju api nirwana Xiao Yan ini dengan cepat mengembun di depan mata dari Chu Ling, menghadapi serangan brutal yang pada saat ini dilesatkan oleh Xiao Yan. Sosok Chu Ling pada saat ini masih tetap berdiri di sana. Memang menurut kekuatan dari Chu Ling pada saat ini dirinya benar-benar tidak perlu mundur menghadapi serangan dari Xiao Yan. Pada akhirnya sesaat setelah itu tinju api nirwana Xiao Yan ini benar-benar mengenai wajah Chu Ling tanpa adanya penyimpangan. Benturan keras pada saat ini segera terjadi dengan sosok Chu Ling yang langsung tertembak mundur. Xiao Yan juga pada saat ini tidak berniat untuk melepaskan Chu Ling dan Xiao Yan segera menyambar pakaian Chu Ling ketika dirinya melesat mundur. Xiao Yan menggenggam pakaian Chu Ling dengan satu tangan sementara tangan satunya lagi pada saat ini segera mengembunkan teratai api. Xiao Yan pada saat ini kembali melesatkan tinju yang menderu ke arah wajah dari Chu Ling. Xiao Yan pada saat ini dalam waktu singkat hampir melancarkan 100 pukulan. Tetapi meskipun begitu Chu Ling pada saat ini tetap tidak bergerak dan tidak menunjukkan niat untuk melawan. Semuanya benar-benar sangat aneh karena tampaknya Chu Ling pada saat ini membiarkan Xiao Yan terus-menerus menyerang.
Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak ingin berniat untuk melepaskan Chu Ling sedikit pun. Xiao Yan harus menghancurkan Chu Ling hingga mokat dan pada saat ini Xiao Yan segera mengeluarkan pedang berat misteriusnya. Xiao Yan juga pada saat ini mengeluarkan teknik pedang berat misterius penghancur langit 5 lapis hingga ke tahap ketiga. Xiao Yan menuangkan semua origin abadi yang Xiao Yan miliki dan pedang berat misterius pada saat ini segera meningkat menjadi semakin kuat. Xiao Yan benar-benar membombardir Chu Ling dengan kekuatan yang Xiao Yan miliki. Chu Ling pada akhirnya benar-benar memuntahkan seteguk darah dengan mata yang merah. Chu Ling pada saat ini benar-benar terluka akibat serangan bertubi-tubi yang dilesatkan oleh Xiao Yan. Tetapi meskipun begitu Chu Ling pada saat ini benar-benar masih tidak memiliki kecenderungan untuk melawan. Chu Ling tampak seperti samsak yang pada saat ini benar-benar menjadi target tinju yang dilesatkan oleh Xiao Yan. Tetapi pada saat ini ternyata bukan hanya Chu Ling yang tidak bisa bergerak. Semua orang dari aliansi Dou Xian juga benar-benar mengalami apa yang dialami oleh Chu Ling. Tubuh Ji Ye juga pada saat ini tidak bisa bergerak seolah-olah dirinya pada saat ini membeku. Ji Jun dan Qiu Jun pada saat ini segera menyadari sesuatu dan dirinya mencium bau anggur. Seketika keduanya segera mengerti apa yang terjadi sebelum akhirnya pada saat ini keduanya seketika menoleh. Pada saat yang sama angin sepoi-sepoi di belakang mereka segera terasa dan tiga sosok pada saat ini segera muncul. Pemimpin dari sosok yang baru saja muncul memegang labu anggur di tangannya dan berjalan dengan santai dengan ekspresi yang juga santai. Ji Jun dan Qiu Jun pun terkejut saat melihat figur ini yang ternyata adalah Raja Tianzang. Keduanya pada akhirnya segera menangkupkan tangannya ketika menyapa Raja Tianzang. Mereka pada saat ini benar-benar tidak menyangka bahwa orang setingkat ini akan muncul di bintang Hongmeng. Sementara itu Raja Tianzang pada saat ini memandang ke arah Ji Jun dan Qiu Jun dan mengangguk sedikit. Dirinya menunjukkan senyumnya sebelum akhirnya sosoknya menatap ke arah Xiao Yan yang pada saat ini masih menghajar Chu Ling di kejauhan. Xiao Yan pada saat ini benar-benar menghantamkan pedang beratnya ke arah pinggang Chu Ling dengan keras. Pada akhirnya di tengah-tengah bombardir ini sosok Chu Ling dan Xiao Yan segera menghantam tanah di bawah. Lubang besar segera tercipta tetapi Xiao Yan pada saat ini masih belum berhenti. Xiao Yan masih terus-menerus menyerang ke arah Chu Ling karena Xiao Yan yakin serangan ini tidak akan dapat dengan mudah membunuh Chu Ling. Tetapi meskipun begitu Xiao Yan pada saat ini harus memanfaatkan situasi dan berusaha sekuat tenaga membunuh Chu Ling. Xiao Yan pada akhirnya terus-menerus melesatkan serangan dengan pedang berat misterius hingga pada akhirnya debu berterbangan. Ada genangan darah di tengah-tengah lubang yang terciprat ke segala arah. Bersamaan dengan hal tersebut sesosok dengan pedang berat misterius juga segera keluar dari kepulan asap sosok. Xiao Yan pada saat ini terlihat berumuran darah sambil terengah-engah. Semua orang juga pada saat ini hanya bisa menatap ke arah lokasi pertempuran terakhir antara Xiao Yan bersama dengan Chu Ling. Pada saat ini sosok Chu Ling yang merupakan pangeran ke-8 dari aliansi Dou Xian benar-benar belum keluar. Secara alami Chu Ling dapat dikatakan sebagai seorang selebritis di kalangan aliansi Dou Xian. Dirinya juga memiliki kekuatan yang besar tetapi pada saat ini bahkan semua orang tidak bisa melihat Chu Ling bergegas keluar. Terlebih lagi Chu Ling juga pernah berpartisipasi dalam kontes 10.000 alam di masa yang lalu. Dengan begitu orang-orang di bintang Hongmeng juga tentu saja mengetahui kemampuan dan kekuatan yang dimiliki oleh Chu Ling. Pada saat ini semua orang yang mengenal Chu Ling benar-benar sangat terkejut dengan apa yang pada saat ini terjadi. Kekuatan Chu Ling pada saat ini telah mencapai level Dogat yang sangat kuat. Bahkan Ji Jun dan Qiu Jun juga hampir tidak akan bisa bersaing berhadapan dengannya. Tetapi Chu Ling pada saat ini benar-benar tidak berkutik menghadapi serangan Xiao Yan yang hanya seorang Dou Xian tahap menengah bintang 9. Chu Ling benar-benar hanya terdiam menghadapi serangan kuat dari Xiao Yan dan pemandangan ini benar-benar membuat semua orang merasa bingung. Sementara itu mata Xiao Yan pada saat ini terlihat kosong seolah-olah Xiao Yan telah kehilangan jiwanya. Namun tidak lama sebuah suara bocil pada saat ini terdengar dan membuat Xiao Yan seketika kembali tersadar.
Dari kejauhan Xiao Yueli memandang Xiao Yan dan berteriak keras ketika memanggil Xiao Yan dengan sebutan ayah. Hati Xiao Yan pun tiba-tiba menegang dan Xiao Yan buru-buru menoleh menatap ke arah Xiao Yueli dan bergegas. Sementara itu ketika Sun Er melihat Xiao Yan yang melesat, tubuh halusnya pada saat ini sedikit gemetar. Air mata pada saat ini berlinang di pipi Sun Er karena Sun Er benar-benar sudah lama tidak bertemu dengan Xiao Yan. Sun Er pada akhirnya segera menggumamkan nama Xiao Yan di dalam tangisnya. Meskipun Sun Er telah menikah dengan Xiao Yan, tetapi gelar ketika Sun Er memanggil Xiao Yan dengan sebutan kakak pada saat ini masih tidak berubah. Di sisi lain pada saat ini sosok Xiao Yan juga matanya seketika menyipit, tubuh Xiao Yan juga sedikit bergetar ketika menatap ke arah Sun Er di belakang Xiao Yueli. Pada akhirnya tanpa sadar sosok Xiao Yan saat ini segera melewati samping Xiao Yueli dan melesat ke arah Sun Er. Xiao Yan segera memeluk tubuh indah Sun Er sementara Sun Er juga pada saat ini segera meraih pinggul Xiao Yan. Xiao Yueli pada saat ini masih membuka tangannya dan berpikir bahwa Xiao Yan akan memeluknya. Tiba-tiba Xiao Yueli pun cemberut karena frustasi dan bergumam tentu saja mereka adalah cinta sejati. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Xiao Yan dan Sun Er sedikit saling memandang sebelum akhirnya Sun Er mengingatkan bahwa ada Xiao Yueli. Xiao Yan pun segera menoleh ke arah Xiao Yueli dan pada saat ini segera merangkul Xiao Yueli. Ketiganya pada saat ini segera berbincang-bincang tapi pada saat yang bersamaan Xiao Yan segera teringat sesuatu. Xiao Yan berkata dengan tergesa-gesa agar Sun Er dan semuanya pada saat ini dengan cepat pergi. Orang-orang dari aliansi Dou-Xian pada saat ini berada di sini dan mereka tidak akan melepaskan Xiao Yan. Setelah selesai berbicara pada saat ini sebuah suara samar segera terdengar di telinga Xiao Yan. Suara tersebut pada saat ini memancarkan tawa sebelum akhirnya berkata jika dirinya menunggu Xiao Yan bereaksi, dirinya khawatir Xiao Yan akan bertempur dengan cukup lama dan mungkin benar-benar akan menderita kekalahan. Xiao Yan pun segera menoleh ke arah sosok yang baru saja berbicara dan seketika menyadari bahwa itu adalah Raja Tianzang. Xiao Yan pada saat ini menatap ke arah Raja Tianzang yang masih meneguk anggur merah. Raja Tianzang juga pada saat ini menatap ke arah Xiao Yan setelah selesai meneguk anggur miliknya. Namun di saat yang bersamaan anggur di dalam mulutnya pada saat ini tiba-tiba muncrat. Orang lain mungkin tidak dapat melihat apa yang pada saat ini dilihat oleh Raja Tianzang, tetapi Raja Tianzang pada saat ini melihat bayangan di belakang Xiao Yan dengan sepasang mata emas yang berkedip-kedip. Raja Tianzang pada saat ini seolah merasa bayangan tersebut berkata kepada Raja Tianzang, menurut Raja Tianzang siapakah bocah ini? Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini tiba-tiba mengerti mengapa Jie, Chuling dan orang-orang dari aliansi Dou-Xian tiba-tiba tidak bisa bergerak. Ternyata itu semua diakibatkan oleh Raja Tianzang yang telah muncul. Xiao Yan pun buru-buru menangkupkan tangannya ke arah Raja Tianzang dan segera mengucapkan terima kasih kepada senior Raja Tianzang. Mendengar Xiao Yan yang berkata dengan hormat pada saat ini Raja Tianzang kembali menyemprotkan seteguk anggur ke pakaian Xiao Yueli di hadapannya. Xiao Yueli pada saat ini menjadi semakin kesal sementara Raja Tianzang segera mulai berbicara kepada Xiao Yan. Sosoknya terbatuk dua kali sebelum akhirnya lanjut berkata bahwa Xiao Yan pada saat ini tidak perlu memanggilnya dengan sebutan senior. Xiao Yan pada saat ini bisa langsung memanggilnya dengan sebutan Tianzang. Xiao Yan pun tertegun sejenak ketika Xiao Yan mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Raja Tianzang. Xiao Yan sama sekali tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Raja Tianzang. Jika dihitung-hitung Raja Tianzang ini dapat dikatakan sebagai salah satu senior dari Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya tidak berdaya segera berkata bahwa senior pada saat ini seharusnya berhenti menggoda Xiao Yan. Raja Tianzang pada akhirnya berkata dengan serius kepada Xiao Yan dengan ekspresi pahit di wajahnya. Raja Tianzang segera berkata agar Xiao Yan pada saat ini memanggilnya dengan sebutan Tianzang. Jika Xiao Yan terus-menerus memanggilnya dengan sebutan senior Raja Tianzang pada saat ini dirinya benar-benar akan kehilangan nyawanya. Xiao Yan pada saat ini mengerutkan kening dan menyadari sepertinya Raja Tianzang tidak sedang bercanda.
Adapun mengenai alasannya Xiao Yan pada saat ini masih belum mengetahuinya, Xiao Yan pun tidak memiliki pilihan lain selain mengangguk setuju sebelum akhirnya lanjut berbicara. Xiao Yan berkata jika begitu permasalahannya maka mereka harus segera pergi. Raja Tianzang juga pada saat ini menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa mereka pada saat ini harus segera pergi. Adapun hadiah dari turnamen 10.000 alam menurut Raja Tianzang Xiao Yan tidak perlu mengambilnya lagi. Selain itu teman-teman Xiao Yan juga semuanya telah terluka parah dan membutuhkan perawatan. Xiao Yan pun mengangguk mendengar hal tersebut dan menatap ke arah orang-orang yang pada saat ini masih tergeletak di genangan darah. Namun pada saat semua orang pada saat ini hendak pergi tiba-tiba Raja Tianzang mengerutkan kening. Sesaat setelah itu dirinya langsung mengelurkan tangannya dan mengarahkannya ke arah Ji Ye dan yang lainnya. Kekuatan yang tidak terlihat dengan kuat langsung mengembun menjadi telapak tangan yang besar. Orang-orang dari aliansi Dosian seketika diselubungi oleh telapak tangan besar tersebut sebelum akhirnya telapak tangan raksasa ini tiba-tiba ditarik. Anggota aliansi Dosian yang tidak bisa bergerak dan ini benar-benar gemetar hebat sebelum akhirnya mengeluarkan seteguk darah. Mereka pada saat ini benar-benar seketika terluka dengan serius. Sementara itu Raja Tianzang pada saat ini berbicara kepada Xiao Yueli agar dirinya pada saat ini melindungi ayahnya. Setelah selesai berbicara sosoknya berubah menjadi bayangan dan terbang langsung ke udara. Di atas langit pada saat ini tangan hitam raksasa juga seketika muncul dari celah besar. Tangan raksasa itu diukir dengan karakter emas dan memancarkan fluktuasi yang sangat menakutkan. Ledakan seketika terjadi ketika langit pada saat ini benar-benar dirobek oleh telapak tangan. Setelah itu sebuah suara pada saat ini segera terdengar. Suara tersebut berkata bahwa Tianzang benar-benar memiliki nyali untuk memberikan pukulan berat kepada junior dari aliansi Dosian. Jika dirinya sebelumnya tidak mengambil tindakan sepertinya Raja Tianzang benar-benar akan menghancurkan dan tidak menyisakan satu orang pun dari aliansi Dosian di warung Budayanti ini.